kembali lagi dengan kami podcast SOS Santa Maria. Hari ini kalian akan ditemani dengan saya, Tantri. Saya Tessa. Saya Nesa. Saya Tirsa. Saya Feve. Saya Farel. Dan saya Leo. Dan kali ini kita akan membahas dengan tema baru kita, yaitu membangun komunitas global. Gak perlu basa-basi lagi, yuk langsung aja. Hai teman-teman, kalian udah kenal bener belum sama yang namanya komunitas? Mungkin kalian udah sering dengar sama yang namanya komunitas, tapi sebenarnya definisinya apa sih? Jadi, secara umumnya, komunitas itu dikenal sebagai sebuah kelompok sosial dari berbagai organisme dengan berbagai macam lingkungan. Pada dasarnya, mempunyai habitat dan ketertarikan serta kesukaan yang sama. Loh, terus kalau misalnya kesukaannya sama, terus bagaimana kita bisa mengelompokkan komunitas tersebut? Jadi, untuk mengklasifikasikan komunitas tersebut, kita bisa melihat dari berbagai hal, kayak bentuknya, atau sifat struktur utama, kayak jenis dominannya di situ apa, terus bentuk-bentuk hidup dan juga indikator di situ apa aja. Oke, terus apa aja kira-kira unsur-unsur yang membentuk sebuah komunitas? Jadi di sebuah komunitas itu pasti adanya unsur seperti perasaan yang sama terhadap suatu hal. Mereka juga memiliki rasa kepentingan terhadap hal yang sama, dan juga setiap member dari komunitas tersebut pasti merasa saling membutuhkan. Terus dengan kenalnya kita dengan komunitas, sekarang kita akan mencoba memberdayakan mereka. Nah, upaya ini disebut sebagai pemberdayaan komunitas. Pemberdayaan komunitas itu biasanya diartikan sebagai suatu proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial guna memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Kalau misalnya kita lihat di kehidupan sehari-hari, kita bisa ngelihat contohnya itu kayak PNPM Mandiri, terus LSM, sama PLPBK. Pemberdayaan itu biasanya meliputi 4 bidang, kayak ekonomi, politik, sosial budaya, sama lingkungan. Nah, dengan sekarang kita udah mantap sama pemahaman terhadap apa itu komunitas, sekarang kita akan beralih ke organisasi nih teman-teman. Masih berhubungan sama tema kita tentang membangun komunitas global nih teman-teman. Tapi sekarang yuk lebih mendalami tentang organisasi-organisasinya. Jadi, organisasi regional dan global adalah organisasi yang sama-sama bergerak di bidangnya untuk bekerja sama dengan berbagai wilayah negaranya. Namun, keduanya memiliki batasan wilayah yang membuat organisasi ini menjadi berbeda. Organisasi regional adalah organisasi yang memiliki cakupan wilayahnya hanya beberapa negara tertentu saja. Kegiatan dari organisasi ini hanya mencakup beberapa wilayah dan diberikan pada negara kawasan tertentu. Sedangkan organisasi global atau internasional cakupannya lebih luas. Salah satu organisasinya adalah ASEAN. ASEAN merupakan organisasi kawasan yang dibentuk tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Pembentukan organisasi tersebut diprakarsai oleh 5 negara sebagai pendirinya, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Tujuan dibentuknya organisasi ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara, bahkan juga dalam bidang sosial dan kebudayaan. ASEAN juga membawa pengaruh positif bagi Indonesia, seperti bidang ekonomi lebih mudah melakukan perdagangan dan investasi antar negara anggota ASEAN karena biaya impor lebih murah dan kuota barang yang diimpor lebih banyak. Selain itu, meningkatkan standar produksi Indonesia karena tidak mau kalah bersaing dengan produk-produk impor yang masuk dari negara ASEAN. Dalam bidang pembangunan sosial, menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk, dan pengembangan sumber daya manusia serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam bidang pertahanan dan keamanan, ASEAN berpengaruh kepada Indonesia dalam penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan, serta adanya kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara, seperti terorisme, perdagangan obat terlarang, dan kejahatan ekonomi internasional.
Dalam bidang pendidikan, adanya penawaran beasiswa pendidikan. Negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas adanya biaya yang diberikan oleh ASEAN Jepang atau dana beasiswa ASEAN Jepang. Selain ASEAN, terdapat juga contoh organisasi lain dalam bidang militer regional, yaitu seperti NATO, SEATO, Pakta Warsawa, SENTO, dan ANZUS. Sedangkan organisasi ekonomi global yaitu OPEC dan GATT. Organisasi tersebut memiliki peran dan tugasnya masing-masing yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan negara-negara di dunia. Organisasi militer dan ekonomi global juga berdampak positif bagi dunia, seperti memberi bantuan terhadap negara lain, menangani konflik yang terjadi antar negara, dan menjalin kerjasama untuk memberantas kejahatan lintas negara. Sudah paham ya kan? Ya pasti dong. Dari pembahasan tentang organisasi itu tadi, kira-kira kalian pernah lihat poster organisasi dunia belum? Kalau belum, yuk lihat-lihat. Oke teman-teman, jadi ini tuh merupakan salah satu poster dari organisasi yang kita kenal sebagai World Bank. Jadi, from this we can see how they make their posters, like where the title would be, which part will be the lead of the poster, and also which one is gonna be the headline section of which things are gonna be talked about. Oh yeah, talking about money, I got an idea. Let's go ahead and talk about something called the consignment system. Sistem penjualan konsinyasi adalah salah satu sistem transaksi penjualan di mana terdapat perjanjian antara kedua belah pihak yang berisi penyerahan barang dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk menjualkan kembali kepada konsumen dengan harga dan syarat yang sudah diatur di dalam perjanjian. Sistem penjualan konsinyasi banyak disukai oleh para pedagang pemula karena sangat bermanfaat khususnya bagi mereka yang masih belum berpengalaman untuk menghadapi konsumen secara langsung. Manfaat sistem penjualan konsinyasi ini dibedakan dari dua sisi, yaitu manfaat bagi pemilik dan pemilik toko. Keuntungan penjualan konsinyasi bagi pemilik produk ialah produk bisa dipasarkan leluasa di toko yang sudah memiliki pelanggan. Tidak perlu mengurusi atau berjualan langsung ke konsumen dengan artian turun langsung. Lebih bisa fokus mengelola kualitas produk. Oleh karena itu, penjual yang menggunakan metode konsinyasi membutuhkan sebuah software akuntansi untuk mengelola stok mereka. Cara manual masih bisa dilakukan, namun waktu yang dibutuhkan akan lebih lama karena harus berulang kali membuka buku stok dan mengurangi produk setelah ada penjualan. Udahin dulu kebanyakin ngomongin uang nih, jadi mata duitan. Bahas-bahas yang deket sama hati kita yuk. Permisi, pendeta lewat. Jadi, kita sebagai umat Katolik mempunyai peranan penting dalam memajukan bangsa dengan bisa membawa nama gereja di dalamnya. Bagaimana caranya? Dengan bisa terjun ke dunia politik tanpa melibatkan diri untuk melakukan tindakan korupsi, kebohongan, kekerasan, dan lain-lain. Dengan cara itu, kita sudah bisa merealisasikan firman Tuhan untuk bumi dan dunia melalui kita. Bukan hanya itu, kita sebagai umat yang diutus oleh Allah harus bisa membangun masyarakat yang sejahtera. Zaman sekarang, situasi politik dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kepentingan pribadi atau kelompok dan tidak memperjuangkan kesejahteraan bersama. Pada zaman Yesus, rakyat jelata mengalami ketidakadilan secara semena-mena yang dilakukan oleh para penguasa. Kita sebagai umat Katolik hendaknya berusaha dan berjuang membangun etika dan moralitas yang mengutamakan kepentingan umum, yaitu kesejahteraan yang merata bagi seluruh umat manusia. Di dalam membangun komunitas yang dikehendaki Tuhan, kita sebagai manusia dapat berpartisipasi aktif dengan lingkungan sekitar kita. Kita bisa berpartisipasi lewat kegiatan sosial seperti kerja bakti, kunjungan sosial, sumbangan sukarela, dan sebagainya, baik dengan masyarakat manapun. Dalam kegiatan menggereja, kita dapat menjalin hubungan dengan para jemaat lain dan para pelayan Tuhan, serta kita bisa membangun komunitas lewat melayani Tuhan.
Terima kasih semua karena sudah mendengarkan podcast kami. Semoga podcast yang kami buat dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share ya. Sehat selalu, Tuhan memberkati.